Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Sebelum kita ke alur ceritanya, yuk siapkan kopi play sobat agar kita enjoy dalam mendengarkan episode kali ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alurnya. Jangan melangkah terlalu jauh, kita berempat akan tetap berada di sini. Jangan sampai kehilangan momentum dari ini. Si bungkuk tampak murung dan mengancam Xiaoyan. Xiaoyan tidak mendapatkan jawaban yang diinginkannya, ia tetap memilih diam. Jangan katakan apapun, dan jangan keluarkan token kuno dewa dan iblis. Kamu membuat saya marah. Saya sudah mengatakannya, memulai uji coba sepenuhnya bergantung pada kekuatan Anda. Musuh akan muncul di platform, kemudian bunuh mereka dan platform akan terus meningkat. Kemarahan si bungkuk memuncak dan dia menatap Xiaoyan yang tanpa ekspresi. Buatlah dia semakin marah. Apa gunanya platform meningkat? Seberapa tinggi ketinggian yang harus dinaikkan? Dan apa yang terjadi di sini? Apakah pilar batu itu adalah pilar Tianjun? Xiaoyan bertanya satu demi satu, dan si bungkuk menarik napas dalam-dalam, seolah menekan amarah di dalam dirinya. Meski giginya terkatup, akhirnya dia menjawab, ini aturannya di sini, dan kami juga tidak mengesahkannya. Kalau tidak, aku tidak akan membuang waktuku bersamamu di sini. Cepatlah, jangan memaksakan diri terlalu jauh. Xiaoyan ini tidak sombong, tetapi tidak sabaran. Setelah si bungkuk selesai menjawab, ia justru memilih duduk bersila. Si bungkuk tiba-tiba menatapnya dengan kaget, tangannya mengepal karena marah. Ia pun berkata, aku tidak sabar untuk menampar Xiaoyan dengan telapak tanganku. Hei, apa maksudmu? Apakah kamu benar-benar tidak takut mati jika bertingkah seperti ini? Xiaoyan terus menutup telinga. Lalu kemudian tiga lainnya tidak tahan lagi. Mereka semua membuka mulut untuk menegur Xiaoyan dengan marah. Jika kamu berani mempermainkanku, kamu benar-benar mencari kematian. Langkah ketujuh, beraninya kamu. Seorang pria kurus bernama Lantian. Dia juga menatap Xiaoyan dengan mata terbelalak. Keempatnya menyumbangkan orde kuno dewa dan iblis. Tapi jika Xiaoyan tidak memberi, dia tidak akan bisa memulai uji coba ini. Xiaoyan yang sedang duduk bersila, tetap bergeming. Platform ini diselimuti oleh berkas cahaya. Meski saat ini persidangannya belum dimulai, namun mereka tidak bisa lagi meninggalkan platform mereka sendiri. Justru karena ini, Xiaoyan baru saja bermain dengan 4 orang ini seperti ini. Saat ini, Xiaoyan tidak menutup matanya dan berkonsentrasi. Sebaliknya, pikirannya tertuju pada pagoda Suling Zichen, lantai 14, Taman Lingpu. Masuk ke sini lagi, lalu Xiaoyan melihat bahan obat tumbuh di tanah hitamnya. Sebenarnya bahan obat ini sudah matang dan waktunya dipanen. Penemuan yang lebih mengejutkan lagi, bahan obat ini jelas baru saja berkembang. Namun ia memiliki khasiat obat yang membutuhkan waktu ratusan tahun untuk dikembangkan. Tidak buruk, ini tempat yang bagus. Hasilnya, Chaos God Realm menerima ramuan yang ditugaskan. Saya bisa membuat lebih banyak salinan, tidak lagi terbatas pada bahan obat, dan lebih banyak ramuan yang bisa disuling. Melalui kesepakatan dengan Qi, mungkin Anda bisa menukarnya dengan banyak harta tak terduga. Xiaoyan sudah membuat kesepakatan dengan Qi. Saya menukar pil tubuh ilahi dan iblis dengan pil penawar racun ilahi. Anda harus meluangkan waktu untuk menyempurnakan 2 pil tubuh dewa dan iblis lainnya. Tentu saja Kang Heishen dan mungkin lebih berharga, lagi pula lebih sulit untuk memperbaikinya. Hal ini memungkinkan Kaisar Abadi untuk sementara memiliki kekuatan untuk mengendalikan peraturan. Orang kuat yang mungkin bisa menjadi Kaisar Abadi. Sungguh ketika Anda menjumpai keabadian Tuhan setelah menelan pil ini, Anda akan bisa bertarung. Meski kalah, masih ada secercah harapan untuk keabadian Kaisar di bawah langkah ke-9. Maka ramuan ini pasti dapat meningkatkan kekuatan tempur untuk sementara dan secara signifikan. Obat mujarab jenis ini, saya khawatir dalam banyak kasus ada harga tetapi tidak ada pasar. Obat mujarab yang sangat langka, bagaimanapun, pemurnian membutuhkan banyak darah hewan dan bahan obat lama. Xiaoyan mulai mengumpulkan bahan obat yang telah mencapai khasiat obatnya. Lalu dia mengeluarkan cangkul hitam itu, lalu terus gali lubang dan tanam obat. Lebih mudah untuk menyempurnakan pil tubuh dewa dan iblis. Itu juga dalam jangkauan di mana aku bisa memurnikan ramuannya saat ini. Mari kita lihat apakah kita dapat menyempurnakan ramuan ini untuk saat ini. Tukarkan dengan barang yang lebih berharga di tempat Qi. Saat Xiaoyan menerobos ke alam leluhur, kekuatan fisiknya pun semakin kuat. Mengayunkan cangkul tidak lagi terlalu berat.
Xiaoyan hanya menggali lebih dari selusin lubang berturut-turut. Mulailah menumbuhkan bahan obat yang diperlukan untuk menyempurnakan pil tubuh ilahi dan iblis. Ada cukup bahan obat untuk menyempurnakan pil pemecah racun Tianling. Obat mujarab ini juga perlu disempurnakan untuk mencegah perbaikan beracun. Segera setelah Xiaoyan keluar dari pagoda Zichen Suling, ia duduk bersila. Dia perlahan membuka matanya. Dia memandang mereka berempat. Ia berkata, "Setelah masuk ke sini saat ini terasa sudah lama sekali." Saya melihat Xiaoyan mengangkat tangannya dan melambai. Mereka berempat tiba-tiba merasa senang. Mereka pikir Xiaoyan sudah menemukan jawabannya. Tapi saat berikutnya, tiba-tiba semua orang mulai berteriak dan mengumpat lagi. Xiaoyan melambaikan tangannya dan mengeluarkan kuali obat. "Luangkan waktu Anda dan mulailah menyiapkan obatnya." Di bawah pengawasan 4 orang, Xiaoyan berencana untuk memurnikan beberapa pil pemecah racun Tianling. Nyala api menyala, Xiaoyan memurnikan obatnya, dan mereka berempat menunggu. Mereka menghela nafas. Ini adalah pertama kalinya mereka menghadapi situasi ini. Dia hanyalah orang yang tidak tahu malu. Obat apa yang harus saya buat saat ini? Bukankah itu hanya membuang-buang waktuku? Jika platform ini tidak dibatasi, saya tidak akan bisa pergi. Kalau tidak, aku akan bergegas dan memenggal kepala orang ini. Mereka berempat tidak tahan lagi. Mereka cemas dan marah. Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan terhadap Xiaoyan. Api berkobar di platform tempat Xiaoyan berada. Ramuan obat yang tak terhitung jumlahnya berterbangan di dalam api. Teknik alkimia misterius terlihat mengejutkan. Itu sangat menarik perhatian 4 orang. Namun meski begitu, keempat orang yang gelisah itu tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Setelah menunggu lama, aroma obat mujarab yang kuat datang dari atas platform Xiaoyan. Apakah pemurniannya berhasil? Sekarang kamu bisa mengeluarkan token kuno dewa dan iblis, kan, saudara laki-laki? Saat ini, mereka berempat sudah kehilangan kesabaran karena menunggu. Xiaoyan berkata, "Marah tidak berpengaruh, hanya kata-kata baik dan nasihat yang saya inginkan. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi jika kita terus menunda. Lebih baik pegang lebih erat saudara laki-laki ini." Nada yang keluar menjadi lebih santai dan bersahabat. Tapi Xiaoyan tetap mengabaikannya. Kemudian ia terus berjalan dengan caranya sendiri. Baru setelah itu, dia menyempurnakan pil pemecah racun roh surgawi. Alam saja tidak cukup. Jadi Xiaoyan terus menyempurnakannya. Adapun suara-suara di samping, terkadang kasar, terkadang dia mencoba membujuknya sampai dia benar-benar tenang. Saat Xiaoyan menghabiskan semua bahan obat di tangannya, sebanyak 5 pil pemecah racun Tianling kualitas ilahi telah dimurnikan. Berhenti sekarang saat ini, keempat orang itu sudah putus asa. Mereka semua duduk bersila dan memejamkan mata, berkonsentrasi. Xiaoyan kemudian membalik tangannya. Baru saja dia mengeluarkan orde kuno keabadian dan iblis dengan 6 segel emas, melempar bola cahaya dengan lambaian tangannya. Kelompok cahaya itu terkejut di platform Xiaoyan. Dalam sekejap, seekor binatang singa dengan seluruh tubuhnya terbakar api yang berkobar muncul. Dia kemudian meraung pada Xiaoyan. Selain platform Xiaoyan, 4 platform yang tersisa juga memadatkan binatang singa menyala yang identik. Hanya saja mereka tidak beraksi, lalu sidang tiba-tiba dimulai. Semua orang tiba-tiba membuka mata. Mereka semua memandang Xiaoyan untuk pertama kalinya. Momen ini bisa dikatakan dipenuhi amarah. Tetapi ketika mereka melihat Xiaoyan, mereka menemukannya. Binatang singa yang menyala-nyala di platform Xiaoyan telah menghilang, dan platform Xiaoyan persis seperti yang dikatakan Tuzi. Mulailah mendaki, dasar tak tahu malu.